Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya, Bung Aisyah. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae sesi kedua, yaitu tentang jenis-jenis penyerbukan. Ya. Penyerbukan atau persarian disebut juga dengan polinasi adalah proses jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Serbuk sari dapat berasal dari satu bunga dan dapat pula berasal dari bunga yang lain, bahkan berasal dari tumbuhan yang lain atau tumbuhan yang berbeda. Berdasarkan asal serbuk sari dan putiknya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Kita bahas yang pertama, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang jatuh pada kepala putik berasal dari bunga itu sendiri atau berasal dari satu bunga yang sama. Berarti hanya terjadi pada jenis bunga yang sempurna, yaitu dalam satu bunga ada putik dan ada benang sarinya. Contohnya bunga sepatu, bunga turi, bunga jambu, kopi, dan lain sebagainya. Kita lihat ilustrasi gambarnya. Ini di dalam satu bunga itu benang sari jatuh pada putik di dalam satu bunga. Ini masuk disebut penyerbukan sendiri atau penyerbukan autogami. Ya, jadi benang sari jatuh pada putik di dalam satu bunga. Kita lanjut yang kedua, yaitu penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang jatuh pada kepala putik berasal dari bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. Ya, berarti bisa terjadi pada bunga yang sempurna maupun bunga yang tidak sempurna. Contoh yang bunga sempurna yang bisa terjadi penyerbukan tetangga, misalnya bunga sepatu. Dalam satu pohon bunganya banyak. Bunga A menyerbuki bunga B, ya, masih dalam satu pohon. Ya, asal bunganya itu masih dalam satu pohon. Ya. Benang sari bunga A jatuh pada putik bunga B, di mana bunga A dan bunga B itu masih dalam satu pohon. Itu disebut penyerbukan sendiri. Begitu juga misalnya pada jagung, ya, malai jagung yang di atas jatuh pada kepala putik pada bunga yang ada di bawahnya masih dalam satu pohon. Ini disebut penyerbukan tetangga. Begitu juga misalnya pada bunga kelapa, ya, serbuk sarinya jatuh pada putik di dalam satu pohon bunganya. Itu disebut penyerbukan tetangga. Kita lanjut yang ketiga, penyerbukan silang atau allogami atau xenogami, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang jatuh pada kepala putik berasal dari bunga yang berbeda pohon tetapi masih dalam satu jenis atau satu spesies. Ya, bisa terjadi pada bunga yang sempurna maupun tidak sempurna. Misalnya bunga sepatu, ya, ada dua jenis bunga sepatu masih dalam satu jenis pada pohon A dan pohon B. Ya. Bunga sepatu pohon A, ya, serbuk sarinya jatuh pada bunga B pada pohon yang kedua, disebut penyerbukan silang. Contohnya lagi misalnya pada gambar jagung ini, ya, ada tanaman jagung 1 dan 2, malai jagung 1, serbuk sarinya
jatuh pada tongkol jagung yang kedua, atau malah jagung yang kedua, ya, serbuk sarinya jatuh pada tongkol jagung yang pertama. Jadi serbuk sari dan putiknya berasal dari pohon yang berbeda tetapi masih satu jenis. Itu disebut penyerbukan silang. Misalnya pada salak juga, ya, salak bunga jantan itu satu pohon sendiri, bunga betina satu pohon sendiri. Nah, ini saling menyerbuki, maka sebenang sari pohon salak jantan jatuh pada kepala putik pohon salak betina. Ini masuk penyerbukan silang. Berikutnya yang keempat adalah penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang jatuh pada kepala putik berasal dari bunga yang berbeda pohon dan berbeda jenis atau spesies atau varietasnya. Bisa terjadi pada bunga yang sempurna maupun tidak sempurna, ya. Misalnya bunganya sempurna, bunga sepatu varietas A dengan varietas B, satunya warnanya kuning, satunya warnanya merah, itu saling menyerbuki, ya. Benang sari varietas A jatuh pada putik varietas B, atau sebaliknya benang sari varietas B jatuh pada kepala putik varietas A. Ini sudah disebut penyerbukan bastar atau hibridogami. Ya. Berikutnya kita lihat ilustrasi gambar macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya, yaitu penyerbukan sendiri berarti benang sari dan putik berasal dari satu bunga. Penyerbukan tetangga, benang sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. Kemudian penyerbukan silang, yaitu benang sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Penyerbukan bastar, benang sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda pohon dan berbeda jenis atau varietasnya, disebut penyerbukan bastar. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, berdasarkan jenis perantaranya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Antara lain ada anemogami, hidrogami, antopogami, zoidiogami, entomogami, ornitogami, chiropterogami, dan malakogami. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, anemogami, yaitu penyerbukan yang terjadi dengan bantuan angin. Ciri-ciri anemogami antara lain bunganya kecil, tidak mempunyai mahkota bunga, ataupun kalaupun ada sangat kecil. Kemudian serbuk sari ringan dan berjumlah banyak, kepala putiknya besar dan berambut, tangkai bunganya panjang sehingga mudah bergoyang bila tertiup angin. Kemudian tidak menghasilkan nektar atau madu dan tidak berbau. Contohnya bunga padi, jagung, ilalang, gandum. Kita lihat gambarnya. Bunga padi itu tidak punya mahkota, warnanya tidak menarik, ya, serbuk sarinya banyak, ringan sehingga mudah diterbangkan angin. Kemudian pada jagung, yang khas ini pada tongkol jagungnya, ya, yaitu kepala putiknya dilengkapi dengan rambut. Fungsinya untuk menangkap serbuk sari yang jatuh. Kemudian pada ilalang ini serbuk sarinya sangat ringan, kemudian tangkai bunganya itu panjang sehingga mudah bergoyang tertiup angin. Yang kedua, hidrogami, yaitu penyerbukan yang terjadi dengan bantuan air. Ciri-cirinya biasanya terjadi pada bunga tumbuhan berbiji yang tubuhnya terendam oleh air atau hidup di perairan. Contohnya bunga hidrilla, ya, ini bagian tubuhnya semuanya terendam dalam air sehingga
penyerbukan pada hidrilla ini yaitu dengan cara hidrogami dengan bantuan air. Pada terate ya, serbuk sari dan putik ini juga dibantu dengan perantara air. Enceng gondok ini juga. Kita lanjut berikutnya ke yang ketiga, antropogami, yaitu penyerbukan yang terjadi dengan bantuan manusia ya. Ciri utamanya biasanya terjadi pada bunga jenis tumbuhan berumah dua, yaitu bunga jantan dan betinanya terpisah, dan serbuk sari saat tanaman sangat sulit bertemu dengan putik secara alami, sehingga dibutuhkan bantuan manusia untuk mempertemukan antara benang sari dan putik. Contohnya bunga anggrek. Ini kita lihat gambarnya, orang dengan menggunakan pinset menyatukan antara serbuk sari dengan putik sehingga membantu proses penyerbukan. Karena dengan bantuan manusia disebut penyerbukan secara antropogami. Ini pada anggrek bulan, anggrek dendro, kemudian ada pada vanili, juga pada salak ini. Benang sari bunga jantan dilekatkan pada bunga betina biar terjadi proses penyerbukan. Kita lanjut yang keempat, pseudiogami, yaitu penyerbukan yang terjadi dengan bantuan hewan. Nah, pseudiogami ini dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan jenis hewannya. Ya, antara lain yang pertama ada entomogami, yaitu jika penyerbukannya dibantu oleh serangga. Contohnya misalnya bisa dengan kupu-kupu, kita lihat gambarnya, lebah, tawon, dan lain sebagainya. Ya. Ciri penyerbukan entomogami yaitu mempunyai mahkota bunga yang berwarna mencolok dan berbau harum sehingga menarik perhatian hewan penyerbuknya, serangganya. Serbuk sarinya lengket karena menghasilkan kelenjar madu atau nektar. Contohnya bunga kenikir ya, bisa dengan perantara kupu-kupu, bunga matahari, bunga anyelir, ini bisa lebah, bisa belalang, ataupun bisa tawon. Ini masuk kategori entomogami. Yang kedua, ornitogami, yaitu penyerbukan yang dibantu dengan hewan burung, misalnya burung kolibri. Ciri-cirinya ukuran bunganya relatif besar dan berbentuk trompet. Mahkota bunganya berwarna cerah serta tidak berbau, menghasilkan nektar atau madu yang banyak. Contoh bunga dadap, ini bentuknya trompet bunganya, bentuk bunganya ya. Bunga anyelir ini juga menggunakan perantara burung ya. Burung kolibri, bunga kaktus, ini contoh penyerbukan dengan bantuan burung. Yang ketiga, chiropterogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan kelelawar, codot, kampret. Ya. Ciri-cirinya, mahkota bunganya berwarna cerah dan berbau khas. Kemudian biasanya bunga mekar pada malam hari dan menghasilkan nektar atau madu. Ya. Contohnya bunga kaktus, jadi bunga kaktus bisa dengan perantara burung ataupun dengan perantara kelelawar. Ya. Kemudian bunga durian, ya. Ini bunga jambu biji juga kadang-kadang dengan perantara kelelawar. Yang keempat, malakogami, yaitu penyerbukan yang dibantu dengan hewan siput, keong, bekicot. Ya. Ciri-cirinya biasanya terjadi pada bunga yang sering didekati oleh siput. Bunga memiliki putik dan benang sari dengan posisi yang hampir sama tingginya. Serbuk sarinya menempel pada kaki siput yang berlendir.
Contohnya adalah bunga Liliaceae dan Araceae. Ya, ini adalah contoh bunga yang penyerbukannya dibantu oleh siput atau keong, disebut dengan malakogami. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.